pengorbanan. Oleh karena itu Yusuf tidak mau menyakiti hati Maria, dan Maria pun tidak mau menyakiti hati Yusuf. Dua tokoh Natal ini hanya diam-diam saja saling menjaga perasaan supaya tidak berbuat dosa, meneguhkan hatinya untuk tidak menyakiti banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ayat yang ke-19 katakan Maria menyimpan segala perkara ini dan merenungkannya sampai hari ini kita merasakan. Karena itu saya pikir sebenarnya banyak hal yang mau dikasih tahu sama Maria pada suaminya yang namanya Yusuf. Oh, ngidam itu tidak mudah. Ya, laki-laki tidak pernah ngidam. Perempuan, ya. Tetangga saya ngidam. Anak yang kedua minta tidur di jalan malam-malam. Loh, ngidamnya seperti itu. Lalu pertanyaannya dijaga sama orang. Beberapa jam kemudian akhirnya baru tidur di rumahnya. Kebetulan rumahnya itu di depan jalan. Istri saya ngidam anak pertama dulu, malam-malam jam 1 minta batagor. Itu apa batagor? Saya belum pernah lihat di kampung halaman saya minta batagor. Saya tidak kasih. Baik-baik ibu ngatinya, nanti mancurinya dan lain sebagainya. Yang bukan-bukan, yang tidak-tidak, kamu cari. Dah, saya mau kasih. Saya tidak mau cari. Yang mencoba mewah, kampung sini batagor bakso tahu goreng. Di sini ada orang jual. Nggak ada, sama ke kampung kaya 3 jam 1 lagi orang semua sedang pulas tidur. Lalu marah dengan saya, tiba-tiba makan tebu, ngambil tebu di kebun. Waduh, saya bilang istri hebat ini, yang milik bangun ini kalian sakitnya. Anda bisa bayangkan jam 1 malam suku-suku tidak ada hantu. Saya dibangun, waduh, nampak logik gak ada repot. Itu masalahnya. Jadi hati manusia itu sama dengan mari yang mahal harganya, hati kita. Amin. Kalau lemari yang mahal harganya Anda beli 5, 10, 20 juta itu nyimpannya di mana? Tempatnya itu di mana Anda nyimpannya? Kalau bisa di kandang ayam, di rumah tetangga, atau di WC. Kira-kira nyimpan lemari yang bagus, yang mahal itu di mana? Mesti kalau bisa nyimpannya itu ya di ruang tamu. Syukur-syukur kalau bisa itu di teras, ditulis saya beli harga 9 juta di toko si A, tanggal sekian saya bayar cash, ini buktinya, ditulis di situ. Supaya setiap orang lewat, aduh udah mau sampai lemari, nah seperti ini. Boleh kenapa? Mari sampai pilih kita 10 juta. Kira-kira yang harganya segitu itu mau nyimpan apa barang dalamnya? Apakah ada nyimpan sepatu yang dari kebun? Pulang dari kebun, baju kotor dimasukin di situ? Bukan. Ternyata barang-barang yang mahal yang disimpan di situ. Lemari itu 1 banyak sertifikat, 2 duit, yang ketiga itu emas. Barang-barang berharga, ijazah, lain sebagainya. Begitu juga hati saudara dan saya. Kalau Anda dan saya nyimpan sampah, nyimpan hal yang jelek, yang tidak baik, yang membuat orang lain menjadi sakit hati, bahkan Allah mundur Allah kita semua. Firman Tuhan katakan, kita berdamai dengan Tuhan. Tuhan teguhkan hati kita supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan Tuhan. Jangan dipelihara, buang sampah itu. Setelah Natal ini kita menjadi yang terbaik. Amin. Harapan daripada tema kita pada tahun ini supaya kita memulai yang baik. Pasti gereja ini juga akan lebih baik. Jangan biarkan hidup dibelenggu oleh jahatnya dunia ini. Ambil keputusan supaya berdamai dengan diri sendiri. Allah akan menumbuhkan hati. Amin.
Yang ketiga tujuannya adalah memberkati orang percaya berdamai dengan keluarganya. Jadi saya sudah kasih tahu awal tadi bahwa kita perlu damai. Duit butuh enggak? Butuh. Perlu duit? Perlu. Natal ini kalau tidak perlu duit, saya yakin. Oh kamu ibu tidak perlu duit. Apa duit? Kami butuh makan, bukan butuh duit. Semua butuh yang namanya duit. Tapi duit itu tidak membawa orang masuk dalam kedamaian bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati orang percaya berdamai dengan keluarganya. Kalau kita melihat bintang-bintang dari Natal itu, orang Majus 3 orang ini. Bapak Ibu yang terkasih, orang Majus itu berangkat ke Bethlehem 2 tahun sebelum Yesus lahir. Dari kampung halamannya, ninggalkan istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, kenyamanannya, pergi jalan pakai mobil mereka ini. Kembali kata-kata, nggak kamu kayak kamu soalnya sampai latihan, sepatu kita sampai suruh pakai sepatu pun, tapi sama mati dengan Minso itu sama, jalannya kurang bagus, tapi paling tidak sampai juga. Yang dari Punte anaknya nyampe, apalagi yang dari situ ya. Perjuangan 3 orang ini ninggalkan namanya hidup. Yang di rumah jablay, yang di sini kedinginan. Iya ya, lebih otak, nyontak bisa dilekas, bisa kakak tuh, menarikkan mereka sendiri, tinggal, angkat pun, tidak ada. Otak baru nggak punya jahit, menanami lain otaknya mencegah ke jalan. Dia nggak pakai kilometer yang namanya onta itu, sehingga jalannya lama karena dari tempatnya mereka. Media Persia itu sampai ke Bethlehem 2000 km, sehingga mereka menyelesaikannya 2 tahun sebelum Yesus lahir. Mereka sudah mempersiapkannya siap-siap, termasuk juga panitia dan ketuanya. Tidak mungkin baru kemarin, oh kamu jadi panitia, jangan diturunkan. Saya susah-susah mungkin. Mungkin 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu dipersiapkan. Tidak kemarin atau tadi pagi, kamu jadi ketua ya, kita bikin tenda, macam-macam kamu sih, pulang-pulang dapat jadi, nari-nari, tidak spontan, tapi sudah dipersiapkan jauh dari sebelumnya. Mereka pun demikian. Orang Majus itu ternyata nama yang pertama depan, kayaknya yang depan itu kalau tidak salah namanya si Gaspar. Gaspar itu artinya meninggal. Gaspar itu ternyata artinya bendahara namanya. Dan dia memang bendahara yang baik kerajaan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, orang Majus itu sarjana bintang. Tidak main-main, sarjana bagian bintang, ahli nujum, orang bijak, orang terhormat, raja-raja dari timur. Bukan main-main, meninggalkan istrinya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tanggung jawabnya di kerajaan, hanya mau datang kepada Yesus si kecil itu yang tidak bisa apa-apa zaman itu. Anak kecil bisa apa kalau lahir? Hanya 3. 1 nangis, 2 pipis, 3 buang air besar. Namanya mak cucu nggak ada. Yang ngasuh sama dengan mak cucu. Anaknya masih kecil nggak bisa. Minta roti juga enggak. Hanya 3 hal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini para sarjana datang jauh-jauh untuk mencari Yesus, mencari kedamaian yang sempurna. Jadi ternyata si Gaspar ini dia membawa kemenyan. Gaspar yang melambangkan Yesus sebagai imam yang agung. Yang kedua yang di tengah itu namanya Melchior. Bapak
dari 3 orang Majus itu. Raja Persia, Raja Media. Jadi membawa emas untuk Yesus, melambangkan Yesus sebagai Raja Agung. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, tidak hanya datang lihat tok, tapi membawa sesuatu yang sangat-sangat berharga. Yang ketiga yang paling belakang itu namanya Balthasar, yang artinya melindungi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, seorang raja Arab pada zaman itu membawa mur untuk Yesus, melambangkan kematian Yesus sebagai penebus dosa Anda dan saya, penebus dosa dunia ini, sehingga mereka meninggalkan kampung halamannya mau datang mencari Yesus. Ternyata 3 orang ini yang namanya orang Majus, sarjana raja-raja itu agamanya itu Majusi, makanya dibilang Majus. Majusi itu adalah orang yang menyembah dewa api. Ketika dia ketemu dengan Yesus, raja di atas segala raja, pulanglah ke kampungnya, ke kotanya, ke kerajaannya. Mereka percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan kerajaannya zaman itu dibuatnya supaya percaya dan melayani. Usut punya usut, pemberian mereka bertiga ini ternyata sekitar 2-3 juta dolar Amerika. Artinya banyak sekali. Tidak main-main pemberian daripada ketiga orang Majus ini. Orang Majus ini akhirnya percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi, satu perjuangan yang luar biasa. Mestinya merasa rugi. Saya tidak tahu. Tiba-tiba istri Melia, "Pak, saya, kamu mau kemana? Bethlehem, ngapain? Mau lihat Yesus?" Apakah dia kasih tahu, "Ma, saya bawa emas buat Yesus"? Jangan-jangan dia diam-diam. Lalu tiba-tiba minta Yesus. Wewe belum tentu juga istrinya pakai kalung emas. Kok lalu orang lain dikasih, istrinya enggak. Begitu juga menyandang mul. Bapak Ibu yang dikasih, sudah Tuhan persiapkan bagi setiap mereka yang menjadi bintang daripada kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak sedikit orang, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, Natal tahun ini, saya tahu mereka siap-siap Natal. Nanti mari baju, mari gandum, mari gula, mari tuah, mari baking powder, supaya bikin kue yang enak, bikin kue yang banyak. Itu mereka minjam di bank. Tidak main-main. Ani ke kapul, ani ke KCU. Oh ini hebat loh. Nanti mari baju baru, mangun Natal salamnya pakai baju nanti, pakai kue kan semua. Kue semprit lah, janda genit lah, banyak macam kuenya dipersiapkan untuk yang namanya ulang tahun Tuhan Yesus. Tidak sedikit juga mereka yang beli mobil, mari Honda, mari sepeda. Sepeda udah ada zamannya, apalagi kalau udah sepeda si kapok, apalagi naruh yang gini, aduh kapok kalau pinjam mau lewat sana. Udah jatuh kotor lagi. Kalau kotor masih mending jatuh babak belur. Kalau babak belur masih ada rumah sakit. Tapi kalau sudah yang satu itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau lalu susah nanti, kena Natal, lalu kena ayat lalu ini kami. Itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, tidak sedikit orang. Karena satu perjuangan dan pengorbanan sampai siap pinjam uang di bank untuk persiapan daripada kelahiran, daripada ulang tahunnya Tuhan Yesus. Dan juga banyak yang gadai. Ada yang gadai di pegadaian dan di temannya. Lah karena tadi mau bayar bisa buktikannya. Pinjam 10 juta. Bapak Ibu, ini pengorbanan. Udah main-main. Yang namanya orang percaya mau mempersiapkannya itu. Makanya 3 orang Majus ini juga nggak main-main persiapannya. Ini tidak apa-apa. Walaupun kita baik, cepat pergi dengan bertiga. Ya jadilah apa? Amin ya.
Jadi Natal ini membawa kedamaian bagi orang percaya. Agar kita selalu berdamai dengan Allah, agar kita selalu berdamai dengan diri sendiri, agar kita selalu berdamai dengan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong, meneguhkan dan memberkati Anda dan saya. Amin. Satu hal mengakhiri firman Tuhan malam ini. Saya mau kenalan boleh ya? Boleh? Oh, nama saya Pendeta. Nah, saya dari Madi. Anda tahu arti Madi? Madi itu berhenti, tidak ada kemana-mana lagi. Lako, seperti kalian, seperti kita. Udah ada kemana-mana. Madi, lako. Kalau punya waktu pergi ke Madi. Di Madi tidak ada apa-apanya. Lako. Duduk-duduk saja. Mainlah ke rumah kalau ada waktu. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sebenarnya saya tadi itu dipanggil Pendeta Sitompul. Gue bilang dia masuk juga. Siapa? Sitompul aku. Dari mana? Sipolga. Lagi nama Sipol. Saya itu asli orang Sipol. Tapi pelayanan di Madi, makanya dipanggil Sitompul. Ya saya bilang ya oke. Karena saya dari Sipolga. Bukan Sipol yang sana, Sipolga di sini. Sipolga maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, saya akan menutup dengan sebuah cerita. Orang Sipol zaman dulu ada poros di sini ya. Ada nggak orang Batak di sini? Nggak ada.